أهل النوادي. As-Safina nuzulan fi Baqi Budhan. Kemudian kami mampir di Baqi. Kata Baqi di sini itu artinya adalah al-makan al-muttasi' fihi syajar. Ya, Al-Imam Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, juga Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan yang namanya Baqi itu adalah al-makanu al-muttasi'u fihi syajar, satu tempat yang luas yang harus ada pohon di situ. Kalau tidak ada pohon tidak dinamakan Baqi, dinamakan Sahara. Sahara. Kalau ada pohon namanya Baqi, walaupun pohonnya hanya satu. Tempat yang luas yang ada pohon. Kuburan yang ada di Madinah namanya kuburan Baqi karena dulu ada pohon di situ. Sekarang saya gak perhatikan apa ada atau tidak. Di situ ada pohon. Dijadikan tempat pemakaman para sahabat dan ahlul bait Rasul. Nah, orang-orang yang dikuburkan di Baqi itu beruntung. Saya katakan beruntung, kenapa? Karena di saat Rasulullah hidup, setiap Nabi lewat di tempat pemakaman tersebut, Baqi itu, Nabi tidak pernah lewat terkecuali Nabi selalu mendoakan penghuni kuburannya. Bisa bayangkan berapa kali Nabi lewat di kuburan itu. Doanya Nabi istighfar. Izzuddin Ibn Abdissalam dalam kitab Syajaratul Ma'arif meriwayatkan satu riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra bil Baqi qala Allahumma ighfir li ahli al-Baqi gharqat. Nabi ketika lewat di kuburan Baqi selalu Nabi berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa seluruh penghuni kuburan Baqi. Kalau Nabi doa, ini beda dengan kita ya. Rasulullah kalau doa pertama tidak pernah ditolak. Memang kita secara hakikat doa tidak rugi. Ya, ulama kan mengambil kesimpulan siapapun yang berdoa tidak ada yang namanya rugi. Yang pertama, kalau tidak diijabah di dunia disimpan di akhirat, atau diijabahnya pada waktu yang tepat, tidak langsung, atau tidak diijabah oleh Allah tapi diganti sebagai penghapus dosa, atau tidak diijabah oleh Allah tapi Allah ganti dengan apa? Menaikkan derajat dia nanti di akhirat, dan seterusnya. Itu doa tidak ada rugi. Tapi kalau berbicara doanya Rasul, yang saya maksud beda dengan kita. Kalau kita doa, batasannya di saat kita hidup saja. Misalnya saya minta, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa saya. Seandainya diijabah pada waktu itu, Allah ampuni. Hari besoknya kalau bikin dosa, doa lagi, istighfar lagi. Kalau Rasul ketika Nabi mengatakan Allahumma ighfir li ahlil Baqi, ya Allah ampunkanlah dosa dari penghuni kuburan Baqi. Nah, Allah ijabah itu sepanjang zaman, bukan hanya di zaman Rasul. Di zaman kita kalau ada orang dimakamkan di Baqi, doa Nabi yang 1000 tahun lalu itu tetap dikabulkan oleh Allah, diberikan kepada dia. Nah, itu beda. Doa Nabi istimrar, dia berjalan sepanjang zaman dan diterima oleh Allah kontan. Kalau yang tadi-tadi juga dapat di akhirat, digobul di dunia doanya Rasul, di akhirat juga dapat. Oleh sebab itu Nabi pernah mengatakan begini dalam satu hadis, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut. Siapa yang bisa wafat di kota Madinah, hendaklah dia wafat. Padahal kan kita tahu sendiri, kita gak bisa mengatur meninggalnya di mana. Gak bisa, ajal minallah. Tapi ini targhib minan Nabi, satu motivasi bahwa orang yang dikuburkan di Madinah ini orang istimewa.
apalagi di pemakaman Baqi. Man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut. Kenapa istimewa? Fa ana ashfa lahu yaumal qiyamah. Karena saya berikan syafaat khusus di hari kiamat kepadanya. Apa makna syafaat khusus? Dalam riwayat yang lain, nanti hari kebangkitan, yang awal bangkit itu orang-orang yang ada di kuburan Baqi bersama Rasulullah. Jadi mereka kelas VIP. Saya pernah tanya di beberapa orang penduduk asli Makkah yang tinggal di Makkah. Waktu umroh saya tanya ke mereka beberapa orang, kalau mau memilih mau dikuburkan di mana? Di Makkah atau di Madinah? Ini saya tanyanya ke orang Makkah, orang asli Makkah. Apa jawaban mereka? Bukan satu orang, ada berapa orang saya tanya. Hampir semua, bahkan saya katakan semua jawabannya sama. Apa kata mereka? Kalau mau memilih dikuburkan di mana? Kami lebih memilih dikuburkan di Madinah, di Baqi. Kenapa? Karena dekat dengan Nabi Muhammad. Dan ada riwayat hadis Nabi katakan, saya berikan syafaat khusus kepada orang yang dikuburkan di Baqi. Itu khususnya yang pertama. Tapi gak bisa disetting. Ada juga mengkonsep nanti sudah sakit parah kita cepat umroh. Ya, sudah sakit umroh. Sampai di sana sehat. Sehat. Tunggu, mungkin nanti sakinya datang berapa bulan lagi. Tunggu. Ada sampai 10 tahun. Panjang umur. Wah, ini gak mati-mati. Sudah balik ke kampung halaman nanti. Sakit lagi, balik lagi. Ternyata pulang meninggal di kampung halaman. Itu kisah nyata. Artinya apa? Hadza min iradatillah. Memang pilihannya Allah, kehendaknya Allah. Wah, ada yang sehat di sana baru meninggal. Gitu. Salah satu ulama India, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, itu setiap beliau doa, selalu beliau sisipkan doa agar wafat di Baqi, dekat dengan Rasulullah. Tapi perjuangan luar biasa, bolak-balik. Ya, dari India ke Madinah, waktu sakit pergi ke Madinah, sehat, pulang lagi ke India, sakit lagi, balik ke Madinah, sehat lagi. Di Indianya sakit parah, ke Madinah sehat. Harapannya biar meninggal di Madinah. Tapi alhamdulillah karena memang orang soleh, punya ta'alluq, itu kurang lebih 10 tahun, akhirnya sakit lagi, balik ke Madinah, meninggal di Madinah, dikuburkan di Baqi. Jadi luar biasa. Itu pilihan Allah. Nah, orang-orang asli Madinah sekalipun belum tentu dikuburkan di Baqi. Kalau tidak salah ada aturannya. Yang meninggal dalam keadaan ibadah, umroh dan haji, nah mereka kalau meninggal dalam keadaan ibadah baru bisa diizinkan dikuburkan di Baqi. Tapi kalau meninggalnya biasa-biasa saja, gak dalam keadaan ibadah, tidak haji, tidak umroh, maka tidak dikuburkan di Baqi. Berarti mereka juga tidak mudah, ya, tidak mudah bisa dikuburkan di Baqi. Nah, orang yang jauh dikuburkan di Baqi. Dari Indonesia banyak yang dikuburkan di Baqi, meninggal dalam keadaan haji, dalam keadaan umroh. Jadi istimewa. Nabi doakan di situ sepanjang zaman, dapat pengampunan dari Allah lewat doanya Rasulullah, bukan doanya siapa-siapa, doanya Rasulullah. Mustajab. Yang kedua dapat syafaat khusus dari Rasul. Yang ketiga, ini lebih istimewa lagi. Lebih istimewa lagi ini. Dalam kitab Faidul Qadir, Al-Imam Al-Munawi meriwayatkan bahwa di mana kita dikuburkan, maka disitulah tanah kita diciptakan. Kita ini diciptakan ada unsur tanah, at-turab. Laqad khalaqnal insana min salsalin kal fakhar. Walaupun tafsirannya Nabi Adam. Antum min Adam wa Adam min turab. Kalian dari Adam, wa Adam
min turab. Di mana kita dikuburkan, disitulah tanah kita diciptakan. Kita dikuburkan di Ternate, ya berarti kita diciptakan dari tanah Ternate. Kita dikuburkan di Pulau Jawa, berarti tanah kita berasal dari Jawa. Ini semua kemuliaan. Jadi Islam memandang alam itu, di mana kita tinggal, di mana kita lahir, dia punya keberkahan lebih banyak dibanding tempat yang tidak kita tinggal di situ, tidak lahir di situ. Maksudnya begini, Al-Imam Ad-Damiri membuat riset ilmiah dari sekian banyak penjelasan madu, asal, alaikum bisyifa'ain. Hendaklah kalian dengan dua obat, Al-Quran wal asal, Al-Quran dan madu. Para ilmuwan menjelaskan madu yang paling terbaik berasal dari negara ini, dari kota ini, dari tempat ini. Rata-rata begitu. Tapi Ad-Damiri dalam kitab Hayatul Haywanul Kubra membuat riset. Ternyata madu yang paling terbaik itu adalah madu yang berasal dari tempat orang itu lahir. Misalnya kita lahir, dodomi kita ditanam di Ternate, masa kecil kita di Ternate, rizki yang kita makan di Ternate. Maka madu yang terbaik adalah madu yang ada di Ternate. Kenapa? Karena alam sudah mengenal kita. Nah itu secara umum begitu. Tapi ketika berbicara kota Madinah, ini istimewanya karena ada Nabi Muhammad. Nah orang yang dikuburkan di Madinah, dia diciptakan dari tanah Madinah. Dan Rasulullah dikuburkan di Madinah. Rasulullah juga berasal dari tanah yang ada di kota Madinah. Tanpa mengingkari Rasulullah dari cahaya. Ya. Kami meyakini Nabi juga diciptakan dari unsur cahaya dan juga ada unsur-unsur turab, unsur-unsur tanah. Karena beliau bashar, manusia yang tidak seperti manusia biasa. Jadi antum bisa bayangkan orang-orang yang dikuburkan di Baqi itu kan dari berbagai negara ada. Nah mereka itu di alam ajali sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, memang sudah pilih mereka itu satu sampel dengan Nabi dari proses penciptaannya, yaitu tanah kota Madinah. Nah orang-orang kayak begini gak mungkin celaka, karena satu jalur dengan Rasul, satu unsur dengan Rasul. Makanya Nabi mengatakan sekalipun ada orang yang meninggal di Madinah, dipaksakan dikuburkan di Baqi, itu ada malaikat khusus yang Allah perintahkan membongkar kuburannya, kemudian dibawa keluar dari kota Baqi, keluar dari kota Madinah, khususnya di wilayah Baqi. Innamal Madinatu kalkir. Kota Madinah itu seperti alat yang menghilangkan karatan di besi. Karatan besi itu dihilangkan. Tanfi khabathaha, dia menghilangkan yang karatan, yang kotor, yang tidak baik. Wa yasna'u, ya, dan menetapkan tibaha atau tibuha, yang baik-baiknya dimurnikan di situ, ditetapkan di situ. Kalau tidak salah dulu ada Imam Ghazali punya guru, Imam Juwaini apa Imam Haramain. Waktu melaksanakan ibadah haji atau umroh, beliau kontrak rumah di zaman itu, abad 3, abad 4 Hijriah. Rumah itu persis menghadap ke kuburan Baqi. Tengah malam beliau sholat, habis sholat duduk di teras sambil zikir. Dia lihat di kuburan Baqi ada orang pakaian putih membawa unta. Di atas unta itu ada tumpukan jenazah. Dilihat, ternyata ini orang yang menggunakan pakaian putih, dia menggali kuburan, ada beberapa jenazah diangkat, ditaruh di unta itu. Diikuti ketika jalan ini orang, diikuti oleh Imam Haramain atau Imam Juwaini, diikuti, ternyata itu jenazah dibawa jauh keluar dari Baqi.
Sudah ada kuburan di luar sana, baru dimasukkan ke situ. Nah, itu yang dipahami bahwa disterilkan oleh Allah. Orang-orang yang memang dipilih dikuburkan di tempat tersebut. Makanya Nabi mengatakan, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut. Siapa orang yang bisa wafat di Madinah, silakan wafat di Madinah. Fa ana ashfa'. Saya akan berikan syafaat. Nah, ini penjelasan tentang Baqi Budhan wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di kota Madinah. Nah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang kota Madinah di pertemuan berikutnya. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna wa tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika aslan tastaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.